NDH 25 peserta Latsar CPNS Angkatan 15 Puslat Bangka DOD, instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi pengolahan hasil hutan jurusan Teknologi Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang mata pelatihan Whole of Government yang dipaparkan sebelumnya oleh Bapak Andi Wahyudi. Nah, mata pelatihan tentang Whole of Government ini dibekali kepada peserta Latsar dengan mengetahui pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi di dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan ini melalui beberapa konsep whole of government, kemudian juga penerapan whole of government-nya, lalu juga di dalamnya ada best practice penerapan ke dalam whole of government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi di berbagai negara serta implementasinya ke dalam perspektif kebijakan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, whole of government ini yang biasa disingkat dengan WOG ini adalah sebuah upaya pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan berbagai upaya-upaya kolaboratif setiap instansi pemerintahan dari keseluruhan sektor di dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, lalu juga ada manajemen program, dan tentunya adalah meningkatkan pelayanan publik. Nah, jadi karena itu juga WOG ini dikenal dengan istilah pendekatan interagensi, yaitu ini adalah pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Nah, whole of government ini sendiri menjelaskan bagaimana sih instansi pelayanan publik itu harus bekerja dan dapat bekerja lintas batas, kemudian juga atau lintas sektor dengan satu tujuan bersama dan sebagai respon terpadu bagi pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Nah, WOG ini juga merupakan pendekatan yang menekankan kepada aspek kebersamaan dan juga menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini masih ada yang terbangun. Nah, whole of government ini sendiri memiliki fokus dalam 3 hal. Yang pertama adalah policy development atau sebagai pengembangan kebijakan. Terus yang kedua ada program management, yaitu manajemen program, dan yang terakhir adalah service delivery atau pelayanan publik. Nah, whole of government ini saat ini dirasakan sangat-sangat penting untuk dilaksanakan karena ada beberapa faktor yang mendorong untuk hal itu sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini contohnya adalah dorongan dari publik. Bagaimana sih caranya pemerintah mewujudkan integrasi kebijakan. Yang kedua ini ada faktor internal. Nah, faktor internal ini timbul karena adanya ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor di dalam berbagai pembangunan. Nah, kemudian di dalam whole of government sendiri ada 3 tantangan yang harus ditaklukkan dalam praktiknya untuk menjalankan whole of government. Yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia dan institusinya. Kemudian juga di dalamnya ada nilai dan budaya organisasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Nah, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik, ini akhirnya mendorong pemerintah untuk dituntut selalu melakukan perbaikan. Nah,
perbaikan yang utama ini adalah terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, tetapi di Indonesia rumitnya prosedur ini adalah hal umum yang biasa dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, tugas kita sebagai aparatur sipil negara atau sebagai ASN, sebagai penyelenggara kebijakan, seharusnya kita menjadi motor penggerak di dalam hal ini dan harus menjadi contoh bagi warga Indonesia, bagi masyarakat dalam mencapai tujuan kita sebagai pelaksana kebijakan. Nah, adanya perbedaan antar sektor ini mendorong munculnya berbagai visi dan misi serta orientasi yang pada akhirnya ini akan mendorong munculnya kompetisi dan persaingan antar sektor. Nah, di dunia ini salah satu penerapan whole of government pada pelayanan publik adalah e-government. Nah, e-government sendiri ini adalah tata kelola pemerintahan atau governance yang diselenggarakan secara terintegrasi, kemudian interaktif dan berbasis teknologi IT. Ini dilakukan agar hubungan-hubungan antara pemerintah, kemudian pelaku bisnis dan masyarakat ini dapat berlangsung secara lebih efisien, kemudian lebih efektif, lalu juga lebih produktif dan lebih responsif. Nah, jika dilihat dari terselenggaranya e-government yang saat ini mulai diadaptasi di Indonesia, ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama ini adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance-nya lebih efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, akan sangat hemat anggaran dan tepat waktu. Nah, yang ketiga ini adanya transparansi sehingga peluang untuk terjadinya kecurangan, kemudian terjadinya penyuapan, korupsi itu akan banyak berkurang. Kemudian yang keempat ini adalah tingkat akurasi atau ketepatan dan kualitas pelayanan ini akan lebih meningkat dan akhirnya tingkat kesalahan akan semakin berkurang, tingkat errornya akan berkurang. Nah, kemudian kemudahan akses. Nah, ini yang paling penting. Kemudahan akses dan kenyamanan pelayanan ini akan sangat meningkat dan hal ini pasti akan memberikan dampak positif kepada masyarakat karena kepuasan publik juga akan meningkat. Nah, jika whole of government ini dikaitkan dalam konteks pemberantasan korupsi yang saat ini merupakan salah satu isu yang penting di Indonesia, darurat yang sangat penting ini ada apabila di dalam pemberantasan korupsi, e-government ini sangat bisa diintegrasikan ke dalam beberapa fungsi strategis. Yang pertama adalah fungsi pencegahan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan reformasi prosedur administrasi online di bidang perizinan misalnya, kemudian di bidang pelayanan. Saat ini di Indonesia telah dijalankan di mengurus perizinan dan mengurus pelayanan misalnya ke kantor Samsat. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga bisa dengan transaksi keuangan, kemudian pelaksanaan lelang barang dan jasa ini menggunakan e-budgeting dan e-procurement. Nah, kemudian juga yang kedua adalah penegakan hukum. Nah, setiap instansi ini dapat membuat sistem pencatatan dan pelaporan online sehingga dapat mudah dilakukan prosedur pengawasan dan penegakan hukum terhadap urusan pelayanan publik itu sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah pemberdayaan dalam hal akses informasi. Nah, ini juga setiap instansi pemerintah ini dapat membuat sistem informasi terpadu satu pintu sehingga semua instansi pemerintah yang ada
Di Indonesia pada umumnya ini dapat diakses publik hanya dengan memasukkan satu kata kunci saja. Hal ini juga dapat memudahkan dalam hal efisiensi dan efektivitas waktu. Nah, yang terakhir adalah dalam peningkatan strategi untuk peningkatan kapasitas. Nah, hal ini meningkatkan kapasitas pemerintah dan sumber daya manusia itu sendiri untuk dapat melaksanakan good and clean governance ini berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu seperti apa. Nah, whole of government ini sangat diperlukan dalam semua sektor, apalagi di saat era pandemi saat ini. Whole of government ini sangat diperlukan di dalam berbagai instansi pemerintah, karena pemerintah harus saling bekerja sama, harus saling berkoordinasi dalam mengambil keputusan dan kebijakan apapun yang baik untuk rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu review yang dapat saya berikan tentang mata pelatihan Whole of Government. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.